Jemaat mari berdiri bersama untuk mendengarkan Injil Lukas. Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17. Lukas pasal 13 ayat 10 sampai ayat 17. Saudara-saudara dengarkan firman Tuhan, saya baca bagi kita sekalian. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawan-lawannya merasa malu. Dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikian firman Tuhan, dan berbahagialah setiap yang mendengarnya. Amin. Kurus semangat puang. Duka dami puang, duka dami kure sumanga puang. Silakan duduk. Saudara, tema renungan firman Tuhan dari setiap riko bacaan firman Tuhan saat ini ditetapkan membangun kehidupan. Ditetapkan membangun kehidupan. Bapak Ibu, saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, pertanyaan penting bagi kita saat ini, bagaimana kita memandang yang namanya kehidupan itu. Seperti apa kita melihat yang namanya kehidupan itu, bagaimana kita memahaminya. Lalu apa yang kita mau katakan tentang kehidupan kita? Semua adalah pertanyaan-pertanyaan untuk mau melihat secara dalam seperti apa dan bagaimana kehidupan itu dilihat dalam sebuah keutuhan. Secara nyata dan jelas sekali, untuk sederhana kita mau katakan tentang kehidupan itu, maka dia bisa dilihat dari dua sisi secara sederhana dan gampang untuk kita katakan hidup itu ada dalam dua sisi. Bisa dikatakan dalam sisi yang baik, tetapi juga dalam dilihat dari sisi yang buruk. Bahwa kehidupan manusia itu berada dalam dua hal itu, dari hal-hal yang mungkin bisa kita katakan di dalam diri orang-orang tertentu, dan mungkin tidak semua orang. Dua hal ini selalu ada dan jadi perdebatan sendiri bagi dirinya, yang jahat dan yang baik-baik. Dan kalau kita mau melihat saudara-saudara tentang yang namanya kehidupan yang utuh itu, bukan hanya persoalan kehidupan secara fisik saja, tetapi juga kehidupan yang menyangkut tentang moral, iman, dan juga menyangkut tentang karakter serta nilai-nilai hidup itu semua. Dan saudara-saudara, memang mungkin kita mau mengatakan bahwa kondisi fisik kita itu bisa dibangun dengan baik-baik saja dan dilihat secara baik-baik saja, bertumbuh dengan baik-baik saja. Tetapi bagaimana dengan
iman atau spiritualitas kita, bagaimana dengan moralitas kita, bagaimana dengan karakter kita, bagaimana dengan seluruh sifat-sifat kita. Jadi saudara-saudara, dua hal yang saya katakan tadi, kehidupan yang utuh adalah kehidupan secara fisik dan juga kehidupan secara rohani. Dan yang saya mau katakan, tidak mungkin orang membangun hidupnya hanya dengan secara fisik saja. Kannya duka dari batang kali taman na di Palobo, di Patuo. Bisa-bisa di sana kumua galontong. Ya. Jadi dia harus bersama-sama bertumbuh supaya itu adalah sebuah kehidupan yang bertumbuh, dibangun secara utuh. Baik secara fisik juga secara rohani. Dan karena itu saudara-saudara, bagi sebagian orang Kristen, beberapa hal yang kita harus pahami tentang kehidupan. Dan yang pertama, bahwa orang Kristen itu memahami kehidupannya sebagai ciptaan Allah yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Ini menyangkut tentang soal tanggung jawab kepada Tuhan. Di dalam hal yang berbeda saudara-saudara, manusia juga melihat bahwa hidupnya ini adalah kehidupan yang telah dirusakkan oleh dosa. Tetapi kemudian kita harus melihat secara sempurna dalam keutuhan iman kita bahwa kita yang adalah ciptaan Allah yang diciptakan menurut gambar dan rupanya, lalu kemudian jatuh ke dalam dosa, dan kehidupan ini telah dirusakkan oleh dosa. Tetapi oleh kasih karunia Allah, Allah telah menebus kita dari segala dosa-dosa kita, menyatakan pengampunannya kepada kita, sehingga kita layak disebut sebagai umat Allah, sebagai anak-anak Allah, sebagai gereja Tuhan, sebagai orang Kristen yang ditempatkan di dalam dunia ini, berkarya mengelola hidup menuju kepada zaman akhir. Itu kehidupan yang utuh dalam pengakuan iman kita sebagai warga gereja Toraja. Melihat bahwa hidup ini tidaklah serta-merta mau kita katakan bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Tetapi jauh daripada itu, kita harus melihat bahwa hidup saya adalah hidup yang istimewa, yang telah ditebus oleh pengorbanan Yesus Kristus. Nah, yan nasa Roman na kumay bati ito madosa ki. Ya, yang susah tuh. Serta dengan demikian terstimulirlah seluruh hidup kita untuk melakukan segala hal yang berkaitan dengan dosa. Oleh karena yang selalu kita andalkan adalah kita ini adalah manusia yang berdosa. Di tengah-tengah kehidupan seperti itu saudara-saudara, kita mau mengatakan bahwa kehidupan yang benar secara utuh tidaklah dapat dilihat hanya dalam perspektif cara berpikir kita atau dari perspektif orang-orang lain, dengan penilaian orang-orang lain. Tetapi kehidupan yang baik, benar, kehidupan yang utuh di hadapan Tuhan adalah sebuah kehidupan yang dijalankan berdasarkan perspektif Allah itu sendiri. Saudara, kondisi seperti inilah ketika kehidupan bangsa Israel banyak mengalami yang namanya kerusakan dalam soal menjalani hidup. 3 hal yang menonjol yang rusak dalam kehidupan orang-orang Israel zaman pemanggilan Yeremia itu. Yang pertama saudara, kehidupan spiritualitas mereka itu menjadi kacau. Hubungan sosial mereka itu menjadi rusak. Ekonomi mereka itu
sungguh sangat terpuruk. Kondisi seperti ini saudara-saudara membuat bangsa Israel harus kita katakan bahwa rusak secara keseluruhan. Di tengah-tengah kerusakan yang terjadi pada dirinya, maka yang Allah lakukan adalah Allah mau untuk menyatakan nubuatannya menjadi peringatan kepada mereka, sehingga ia menyatakan pemanggilan kepada kepada Yeremia. Ya. Yeremia kemudian dipanggil untuk menjadi abdi Allah, untuk menjadi nabi. Dan sebagai nabi, dia bertugas untuk menyampaikan apa yang merupakan kehendak Allah, mengajarkan tentang apa yang menjadi kehendak Allah, dan dia dapat dikatakan bahwa orang yang dipercaya oleh Allah. Tapi dari situ saudara-saudara, pertanyaan penting dan penting, kenapa mesti Yeremia? Pikir-pikir juga, ada apa dengan Yeremia? Apa yang melebihi, apa yang menonjol, apa yang dominan kepada Yeremia, sehingga Yeremia yang kemudian dipanggil, ditetapkan oleh Allah untuk menyatakan kehendak Allah, untuk bernubuat kepada orang-orang Israel yang sedang mengalami kekacauan hidup pada saat itu. Kalau kita perhatikan dari bagian bacaan firman Tuhan tadi juga, sungguh Yeremia ini melihat dirinya sebagai seorang yang tidak pantas dan lemah. Tapi tahu juga Tuhan, kenapa sekali lagi ada apa dengan dia? Sehingga kemudian Tuhan menetapkan dia, memanggil dia untuk menyatakan nubuatan. Padahal juga kalau pikir-pikir tugas yang sangat berat yang harus dilakukan. Sampai-sampai saudara, kalau kita melihat bagian firman Tuhan tadi, saat Allah memanggil Yeremia, jawaban Yeremia, respon Yeremia itu sungguh luar biasa untuk diperhatikan. Dia mengatakan, Tuhan. Ya. Sebuah pernyataan yang sebenarnya dia mengatakan setengah masuk sate. Saya ini tidak pandai berbicara karena saya ini masih muda, itu katanya. Itu yang ia bilang. Mau mengatakan saudara-saudara bahwa betapa dia merasa bahwa untuk tugas yang dinyatakan kepadanya melalui panggilan Allah yang ditujukan kepada dirinya itu adalah sesuatu yang berat. Itu adalah sesuatu yang kemudian membuat dia sungguh-sungguh terbeban. Tetapi juga untuk mau mengatakan bahwa sesungguhnya Yeremia sedang merasa bahwa ada ketidaklayakan dan ketidakpantasan, bukti kerendahan hatinya. Saudara, panggilan Tuhan itu kepada Yeremia adalah otoritas Tuhan, rencana Tuhan, rancangan Tuhan sendiri. Dan sekali lagi itu adalah panggilan. Itu adalah panggilan. Bukan persoalan keinginan. Dan ini yang menjadi perbedaan antara panggilan dan keinginan. Saudara kan pasti mengerti tentang makna daripada sebuah gereja itu. Itu selalu kita melihat bahwa gereja atau raja mengatakan gereja itu adalah persekutuan orang yang dipanggil untuk beriman kepada Yesus Kristus. Bukan karena keinginan, bukan karena melamar. Yeremia tidak melakukan hal-hal seperti itu. Dan bedanya ketika itu adalah sebuah keinginan adalah kemungkinan besar sesuatu ketika kita harus diperhadapkan dengan situasi sulit yang tidak kita inginkan, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita pasti mundur. Tetapi orang yang menjawab panggilan Tuhan kepadanya, apapun resikonya, apapun masalahnya, seberat apapun tantangannya, dia akan pasti mengatakan, saya harus bertahan dan setia sampai akhir.
Gitu kan. Dan ini sekali lagi saudara-saudara, seketika Yeremia mendengarkan panggilan Tuhan yang datang kepadanya, maka ia menjawab, aku tidak pandai berbicara sebab aku masih muda, tetapi Tuhan menyatakan penguatan kepada dirinya dan juga menyatakan janji penyertaannya. Aku sendiri yang telah memanggil engkau sebelum engkau dibentuk di dalam rahim ibumu, di dalam kandungan ibumu. Aku telah memanggil engkau, aku telah menetapkan engkau. Ada satu hal yang Tuhan mau katakan kepada dirinya, bahwa tugas yang ditugaskan kepada Yeremia itu adalah penugasan yang datangnya dari Allah berdasarkan keterpilihannya, berdasarkan ketetapan yang Allah sudah nyatakan kepadanya. Karena itu, ketika dia yang memanggil, ketika dia yang menyuruh, ia pun yang akan memperlengkapi. Dan jelas apa yang dikatakan dalam firman Tuhan bacaan kita tadi. Dia mengatakan bahwa engkau akan disertai oleh Tuhan. Aku akan menyertai engkau, itu katanya. Sesungguhnya aku akan menaruh perkataanku ke dalam mulutmu. Jadi saudara-saudara, yang dikhawatirkan oleh Yeremia semua akan ditangani oleh Allah. Yang pasti adalah Tuhan menginginkan kehidupan Israel seutuhnya akan dibangun dalam perspektif kehendak Allah. Dan karena itu tentu saudara-saudara kita tahu tugas yang disampaikan kepada Yeremia untuk meruntuhkan, untuk merobohkan, untuk mencabut, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berat. Di antara dia yang merasa dirinya masih muda, dalam usia orang Yahudi 45 tahun itu baru dianggap sebagai dewasa, ya. Di tengah-tengah orang-orang yang banyak yang dilihat sebagai orang-orang yang penting, orang tua, tetapi kemudian pilihan Allah, panggilan Allah jatuh kepada dirinya. Tentu saja dia berpikir, ini adalah persoalan. Toh juga kalau saya harus mengatakan sesuatu kepada mereka, apakah mereka mau mendengarkan saya? Apakah mereka akan peduli dengan apa yang saya katakan? Apakah mereka bisa taat dengan firman Tuhan yang akan disampaikan kepada dirinya, yang keluar dari seorang mulut yang tak pandai berbicara dan juga yang dianggap sebagai yang masih muda? Ya kan? Teman-teman sekalian, ini yang Tuhan kata, ini yang dikhawatirkan oleh Yeremia. Tetapi sekali lagi ayat 9 bacaan tadi mengatakan, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu, sehingga apa yang dikhawatirkan bahwa ia tidak pandai berbicara, Allah sendiri yang akan memperlengkapi dia dengan kuasanya, kemampuannya untuk mengatakan sesuatu, sehingga segala yang dianggap sebagai hal-hal yang sudah rusak di tengah-tengah kehidupan Israel itu harus dibongkar dan dirobohkan oleh seorang yang bernubuat, seorang Yeremia yang dipilih dan ditetapkan oleh Allah, walaupun dalam kemudahannya, walaupun dalam keterbatasannya. Harus dicabut. Tak ayah nak ditambah itu Yeremia untuk diam dan duduk-duduk saja, tetapi sebuah penugasan untuk menyatakan karya yang besar, karya yang betul-betul luar biasa, karena ini betul-betul direvolusi. Ya. Tidak mau mengatakan bahwa poles-poles saja, tidak mau mengatakan bahwa renovasi kecil-kecilan saja, tidak mau mengatakan bahwa ganti-ganti atap saja, tetapi bongkar, robohkan. Ya. Dan betul-betul semua harus dibersihkan, baik secara iman, baik dalam karakter, moral, dalam bentuk-bentuk etika, nilai, apalagi dalam iman, dalam hubungannya dengan Tuhan. Semua yang telah rusak, yang membuat mereka itu, membuat kehidupannya tidak terbangun lagi di atas perspektif atau cara pandang Allah, semua harus dibongkar. Semua harus dibongkar. Walau memang itu tidak mudah, itu tugas yang harus dilakukan oleh Yeremia. Kau pasti bayang-bayangkan waktu itu ada yang kemudian ngomel,
Ada yang kemudian menggerutu, ya duka tu pia tu manisang maina sena. Di Israel maksud saya, bukan di sini. Ya dah. Di Israel. Yang saya bilang, waktu itu bisa dibayangkan seperti itu. Ya. Tapi dia harus bongkar. Semua pikiran-pikiran yang buruk, semua hal-hal yang tidak benar, semua yang merusak kehidupan dibangun secara utuh di hadapan Tuhan. Allah mengatakan kepada Yeremia, itu tugasmu, kau harus bongkar itu, kau harus selesaikan semua itu. Tetapi jangan hanya dibongkar, tetapi kemudian secara pelan-pelan engkau harus membangun kembali. Bangun kembali itu. Saudara-saudara, setiap kali kita melihat, mengingat Yeremia sebagai abdi Allah, sebagai nabi Allah, saat itu kita akan mengingat diri kita sebagai yang ditugaskan, ditempatkan, dipanggil oleh Allah untuk datang di tengah-tengah dunia ini dengan satu tugas untuk menyampaikan apa yang merupakan kehendak Allah kepada setiap orang dan juga termasuk kepada diri kita sendiri. Ada sesuatu yang harus kita rubah dalam diri kita, harus ada sesuatu yang harus kita bongkar, kita reformasi dalam kehidupan kita supaya kehidupan ini terbangun dengan benar di hadapan Tuhan, supaya tidak akan ada penghancuran di kemudian hari bagi diri kita. Dan ingat, Israel dalam keadaannya yang selalu tidak mau mendengarkan apa yang merupakan kehendak Tuhan dan tidak mau melakukan apa yang merupakan kehendak Tuhan, akhirnya berujung kepada sebuah penghukuman dan juga berbagai penderitaan. Dan ini saudara-saudara yang mesti dilihat kembali dalam diri kita semua. Apa yang saya harus perhatikan dalam diri saya? Saya selalu akan mengatakan begini. Tidak mungkin saya hanya mau untuk memperbaiki atau membentuk body saya, ya kan? Sebagaimana orang-orang ini kan orang-orang zaman now, zaman kini, zaman sekarang. Ya, salah-salah sedikit pada bodinya, pada fisiknya, ya mulai tidak sejahtera dengan fisiknya, mulai tidak damai kan? Tongar raga anak muda, cewek-cewek, orang tua-tua muda juga, orang tua-tua juga, bukan hanya cewek-cewek saja. Selalu hanya mau mengurus dirinya secara fisik. Selalu hanya mau membangun hidupnya yang kelihatan saja. Poles-poles, ada jerawat sedikit, jutaan harus dikasih keluar untuk itu kan. Ya. Kela malotong kela petin dena. Nah, yang penting imanku tidak dirusakkan oleh apa yang tampak pada diriku, gitu kan. Setengah mati jogging sudahlah, apalah, dikit-dikit penampilan diperbaiki, seolah-olah kehidupan akan menilai hidup itu ditentukan oleh apa yang kita bisa tampilkan di hadapan banyak orang. Seolah-olah manusia-manusia kini melihat bahwa nilai hidupnya ditentukan oleh apa yang ia bisa pertontonkan dan perlihatkan kepada orang lain. Dan kita lupa bahwa kehidupan yang utuh juga menyangkut iman kita, menyangkut spiritualitas kita, menyangkut etika kita, menyangkut moralitas kita. Dan yang paling luar biasa adalah yang disebut sebagai orang yang berada dalam maut adalah orang yang kemudian hidupnya terputus dengan Tuhan. Walaupun dia berjalan cantik dengan body yang gitu ya. Karena itu setiap hati yang diperbaharui dan selalu dipimpin oleh firman, pada wajahnya akan terpancar sebuah kemuliaan Tuhan. Dan bagaimanapun dia akan tampil menjadi orang yang maksimal. Karena dia tidak akan dibebani
oleh berbagai keadaan-keadaan dan tidak diganggu oleh setiap kesalahan-kesalahannya. Begitu. Dan itu yang kemudian menjadi satu hal yang diperintahkan, ditugaskan oleh Allah kepada Yeremia. Bongkar cara hidup seperti itu. Rubuhkan sikap dan cara berpikir seperti itu. Orang-orang yang kemudian menyembah kepada Allah-Allah lain, bongkar semuanya itu. Lalu kemudian bangun kehidupannya. Jangan takut, jangan gentar. Allah telah mengenal Yeremia sejak dari dalam kandungan. Segala keterbatasnya bukan menjadi halangan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi dirinya untuk dilakukan. Karena Tuhan yang akan memperlengkapi dia. Yesus menyatakan hal itu. Sebuah pembebasan dilakukan oleh Yesus kepada orang-orang, walaupun cara orang memandangnya. Para tua-tua, ahli-ahli Taurat memandangnya sebagai sesuatu yang salah. Tetapi Yesus justru membuat mereka malu ketika dia harus menyembuhkan orang yang terbeban dengan segala penyakitnya karena kerasukan roh selama berpuluh-puluh tahun. Yesus telah menyembuhkannya hanya dengan perkataannya. Kita telah dibebaskan juga dari dosa dan kesalahan kita yang mungkin sudah terlalu berat di atas pundak kita. Dan sama seperti Yesus menyembuhkan orang yang sakit, dia hanya mengatakan, penyakitmu telah sembuh. Walau kemudian dia lakukan pada hari-hari yang menurut para ahli Taurat itu tidak benar. Tidak adakah hari lain? Kenapa mesti hari Sabat? Tetapi justru Tuhan mengatakan, di hari itulah ia harus menyatakan kemuliaannya dan pembebasannya kepada orang-orang tertentu. Kadang-kadang saudara, kita terlalu kaku dalam hal-hal tertentu mengurus tentang gereja ini. Saya selalu mengatakan seperti ini. Gereja itu tidak perlu diurus dan dilayani dengan kaku. Karena banyak hal-hal yang kemudian menjadi cara untuk membebaskan kehidupan kita dari belenggu-belenggu yang akan menyiksa kita untuk beriman kepada Tuhan. Lalu kemudian tidak terjadi karena apa? Semua pemimpin-pemimpin di dalam gereja itu terlalu kaku. Kau mana buat tu bang siaki dia lu konsistori na bisa duka mea langsung mau kia sengke matoro. Si tamu ki jemaat matoro. Sabab mbai nadin kita tu apa di si salah-salai. Matoro nasang mintu. Si dia murah matoro duka beluak na. Nah. Lalu kemudian den tu napogau inovasi anak muda, matoro duka biasa tu majelis gereja biasa. Jolinan senga. Nah, inovasi yang lain yang kita lakukan kadang-kadang matoro. Selalu tidak sepakat, selalu tidak setuju, selalu mengatakan ini. Kehidupan yang baik saudara-saudara dibangun berdasarkan konteksnya, berdasarkan situasinya. Yang terpenting bukan karena perspektif dan cara berpikir kita secara pribadi, tetapi bagaimana kita melihat terang firman Tuhan itu dibawa kepada konteks kekinian. Apa yang firman Tuhan mau katakan tentang hidupku hari ini dan hidupku masa depan. Bukan apa yang saya mau katakan tentang firman ini. Supaya semua akan berjalan secara baik, nyaman, fleksibel, semua akan bahagia. Pakai menyanyi ki. Anjay. Enduk masanding na naman di lambio. Benar. Bisa pa pena apa pikir mau lelian naman tas. Ya kan? Natangla. Ndak. Nang makaremo te malah asuk miki. Tingkarundu miki. Nah, saudara, ada hal yang kita harus perbaiki dalam kehidupan ini. Dan memang yang tidak baik, bongkar. Selesaikan semuanya. Jangan hanya poles luar-luarnya saja. Jangan hanya cat-cat kecil saja. Jangan hanya memperbaiki sesuatu yang kelihatan saya, tetapi secara utuh, revolusi semuanya. Bangun kembali yang baik. Apa yang Tuhan mau katakan tentang hidup kita hari ini,
yang terpenting. Spiritualitas kita baik, hubungan kita dengan Tuhan itu baik. Lalu kemudian hubungan dengan sesama itu menjadi harmoni, indah. Maka tanda kerajaan Allah yang gereja harus hadirkan di tengah-tengah dunia ini betul-betul nampak, betul-betul nyata. Dan karena itu semua akan merasa sukacita, damai sejahtera untuk hidup beribadah kepada Tuhan. Tuhan dimuliakan, selamat membangun kehidupan lebih baik. Dan kiranya hari-hari ke depan menjadi kehidupan yang dipenuhi oleh kebaikan-kebaikan dalam perspektif Tuhan. Amin.